Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, tahun ini I4T kembali akan menggelar pagelaran Sabang Merauke yang akan terselenggara pada 19 dan 20 Agustus 2023 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Pagelaran yang mengusung konektivitas keberagaman budaya, keindahan seni tanah air, serta menjadi inspirasi persatuan bangsa ini akan dimotori oleh para seniman yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana pemirsa, pagelaran tahun ini akan kembali mengulang sukses seperti halnya tahun lalu. Kita akan berbincang bersama para narasumber kita yang sudah hadir di studio, CEO I4T dan Protelindo Group, Bapak F. Aming Santoso, sutradara Sabang Merauke, Abang Rusmedi Agus, serta desainer kawakan tanah air, Mas Ivan Gunawan yang akan bergabung nanti ya di studio ya. Selamat pagi, Pak Aming, Bang Memet. Selamat Apa kabar? Selamat pagi, baik. Pak Aming, mungkin masih banyak pemirsa yang belum tahu ya, apa sih pagelaran Sabang Merauke. Sebetulnya tahun lalu sudah diadakan dengan tema Ibu Pertiwi, Bu, kalau nggak salah ya? Ibu Pertiwi. Nah, tahun ini hadir kembali di tanggal 19-20. Boleh diceritakan terlebih dahulu apa sih pagelaran ini? Jadi pagelaran ini sebenarnya pertunjukan seni budaya yang diselenggarakan secara kolosal. Jadi nanti akan ada 31 lagu-lagu daerah dan nasional, kemudian juga ada tarian-tarian tradisional dan modern kontemporer, dan musik-musik tradisional yang dipadukan dengan orkestra. Pagelaran budaya, tarian-tarian tradisional dengan konsep tanah air yang Nusantara yang begitu beragam begitu ya? Ya, beragam dan indah. Beragam dan indah. Durasinya berapa lama itu pagelarannya, Pak? Sekitar 2 jam. Sekitar 2 jam. Sebetulnya apa yang ingin disampaikan melalui pagelaran Sabang Merauke ini? Karena ini sudah tahun kedua dan I4T kembali mengusung pagelaran ini. Ya, jadi kalau tahun lalu itu temanya tentang Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi. Nah, tahun ini temanya adalah Pahlawan Nusantara. Oke. Jadi kita I4T ingin memberikan penghargaan kepada para pahlawan ya, yang telah memberikan kehidupan yang lebih kepada kita semua saat ini. Dan juga kita mengharapkan nanti para penonton, terutama kalangan generasi muda yang berasal dari berbagai profesi, untuk dapat menjadi pahlawan pada profesinya mereka masing-masing. Pahlawan masa kini ya, apa yang Pahlawan bisa masa kini, ya. mungkin disumbangkan kepada negara dan bangsa ini begitu ya, melalui bidangnya masing-masing. Bidangnya masing-masing, ya. Oke. Saya mau ke Bang Memet. Bang Memet, ini tahun kedua Bang Memet terlibat sebagai sutradara pagelaran Sabang Merauke. Temanya pun berbeda yang diangkat. Boleh bocoran sedikit ceritanya apa sih untuk tahun ini, seperti apa? Jadi begitu banyak tokoh-tokoh inspiratif, begitu banyak manusia-manusia luar biasa dari Sabang sampai Merauke yang memperjuangkan sehingga kemudian kita bisa menikmati kemerdekaan seperti sekarang ini. Nanti di dalam pagelaran Sabang Merauke kali ini akan kita ceritakan melalui 2 tokoh, antara seorang kakek dengan cucunya. 2 generasi yang berbeda, generasi si kakek dan Gen Z. Ini 2 generasi yang tentunya berbeda cara pandangnya terhadap spirit kebangsaan. Betul. Nanti kita akan melihat dari mereka, kita akan bawa cerita ini, melihat pahlawan-pahlawan kita dari Aceh sampai pada Papua dengan latar belakang tradisinya masing-masing, dengan latar belakang suku, budaya, yang semuanya punya visi yang sama tentang bagaimana membuat bangsa ini menjadi lebih baik. Nah, tentunya pertunjukan ini penuh dengan koreografi yang sangat-sangat menarik dari tradisi, dari budaya Indonesia, gitu, Mbak. Baik, menarik sekali. Saya jadi penasaran, nanti performernya atau penampilnya siapa saja sih, Pak? Boleh kasih bocoran? Mungkin pemirsa masih ingin tahu banyak tentang pagelaran ini. Ya, nanti ada para penyanyi ya, para penyanyi Isyana Sarasvati. Wow, Isyana Sarasvati? Iya, Cantika Abigail. Mirabet, ada Mirabet, kemudian ada Alsan, ada Christine. Ya.
Batavia Madrigal Singers. Oke, ada choirnya juga ya? Ya, ada. Ya. Oke, nanti kita akan berbincang lebih lanjut lagi seperti apa konsep spekta yang diusung dari pagelaran ini. Kita akan masih berbincang, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita masih berbincang mengenai pagelaran Sabang Merauke yang akan diselenggarakan pada 19 dan 20 Agustus 2023. Pak Aming, aku ingin tanya nih terkait dengan perbedaan tahun lalu dan tahun sekarang dari penyelenggaraan pagelaran Sabang Merauke ini. Apa sih Pak perbedaannya? Bedanya banyak. Kali ini lebih megah dan spektakuler. Kalau dulu tuh melibatkan 135 penari. Oke. Nah, kali ini melibatkan sekitar 200 penari. Wow. Nah, dari jumlah seniman yang terlibat, yang ada di atas stage itu bisa sekitar 300 seniman. 300 seniman di atas stage. Oke. Ya. Kemudian dari para seniman yang terlibat, itu bertaraf nasional dan internasional, antara lain Isyana Sarasvati, kemudian Batavia Madrigal Singers, kemudian Jakarta Concert Orchestra yang dipimpin oleh Hafib Priyatna, kemudian ada Ibu Dian HP yang melakukan musik arrangement ya, dan kali ini pun didukung oleh IPMI, Ikatan Perancang Mode Indonesia, yang nanti mereka akan membantu mendesain pakaian etnik Nusantara untuk para penyanyi atau para seniman. Jadi nanti penonton disuguhkan sesuatu yang luar biasa megah di atas panggung ya, karena 300 orang berada di atas stage gitu ya, di atas panggung. Bagaimana kemudian Bapak Sutradara Bang Mehmet mempersatukan dan mengkonsepkan tema pahlawan Nusantara itu dalam sebuah panggung dan dalam sebuah pertunjukan? Ini sebenarnya menarik sekali sih Mbak Gadis. Menurut saya ini sebuah gerakan yang sangat menarik ya. Di kalangan penari itu kita bisa sebut mereka itu sebenarnya generasi milenial. Terus kemudian ada Gen Z juga, ada anak-anak juga, anak-anak SD juga. Semua generasi dilibatkan. Semua generasi terlibat. Lalu kemudian yang sangat membahagiakan juga, kita juga disupport luar biasa oleh seniman-seniman senior yang sangat mengayomi kita. Kalau saya bisa sebut itu salah satu budayawan dari Jogja itu Mas Butet Kertarejasa. Mas Butet ya. Ya, terus kemudian ada senior juga, senior-senior yang sudah sering Legend, kita ya? dengar namanya. Legend. Ya, legend-legend di musik, ada Budian HP, ada Kang Hafib Priyatna, ada Kak Ivan Gunawan yang mau kemudian bersama-sama dengan kita untuk bagaimana mensukseskan pagelaran yang memang luar biasa besar ini. Jadi akhirnya kendala-kendala teknis tidak menjadi terlalu berat karena senior-senior ini sangat-sangat support dengan pagelaran ini. Ini yang menjadi sangat menyenangkan jadinya. Sehingga pekerjaan ini menjadi sebuah pekerjaan yang menyenangkan karena disikapi dengan spirit kekeluargaan dari senior-senior ini. Satu visi semua ya untuk memperkenalkan budaya Indonesia bagaimana ke penonton dan supaya kita bangga juga dengan budaya yang kita punya, dengan keberagaman yang kita punya ya. Ya itu yang akhirnya menjadi momen mengharukan dan saya rasa, saya yakin juga bahwa dampaknya pada penonton juga ini akan mengharukan. Dirasakan oleh para penonton ya. Baik, kalau persiapannya sendiri kenapa Pak? Boleh saya tambahkan? Boleh Bapak. Pagelaran kali ini lebih terbuka untuk masyarakat umum. Karena dilakukan 4 kali show. 1 kali show itu bisa ditonton oleh 2.500 penonton. Artinya bisa ditonton oleh 10.000 penonton. Wow, itu yang ditunggu-tunggu dan masyarakat harus segera mungkin beli tiket ya. Jangan lupa beli tiketnya karena
karena kuotanya mungkin banyak, tapi ini adalah sangat langka, pagelaran spekta yang luar biasa besar, kemudian dihadirkan dan kita akan merasakan bagaimana bangganya kita terhadap tanah air, begitu ya Pak betul. Aming dan Bang Mehmet. Persiapannya berapa lama sih Bang Mehmet untuk partisipan yang luar biasa banyak nih untuk pagelaran spekta ini? Kalau persiapan secara konsep itu sebetulnya sudah 6 bulan yang lalu dengan Bu Silvi, dengan Pak Aming, kita sudah bicara pada tataran konsep gitu. Dan terus kemudian kita diskusi masih di wilayah konsep, sampai kemudian akhirnya kita masuk ke latihan itu karena kita memang mementingkan kualitas, Mbak, latihannya ini hampir 3 bulan. Oke. Di Hampir Yogyakarta. 30. Di Jogja persiapannya ya? Iya, di Jogja. Oke. Artinya mengumpulkan seniman-seniman yang luar biasa ini di Jogja juga nggak gampang ya? Ini sebetulnya seniman-seniman yang berasal dari seluruh pelosok Nusantara juga, yang kemudian berkediaman di Jogja, Solo, Malang, dan Surabaya. Jadi itu serunya di situ. Persiapan yang tentunya pasti matang dan akan kita tunggu-tunggu ya untuk tampil di 19 dan 20 Agustus. Pak Aming, kalau tadi Pak Aming sempat mention bahwa saat ini nanti di tanggal 19 dan 20 Agustus sebenarnya sekarang kita buka untuk umum. Apa yang kemudian membuat I4T memutuskan oke deh kita tampilkan aja ini untuk masyarakat luas gitu? Ya. Jadi sebenarnya kita pernah melaksanakan hal ini tahun lalu. Ya. Itu dilaksanakan 3 kali. 3 kali. Pertama di pelataran Candi Prambanan, khusus undangan. Kemudian bulan Juli juga di Jakarta dan November juga terakhir di Jakarta. Dan itu tidak sepenuhnya untuk masyarakat umum, karena ada untuk undangan juga. Nah, kali ini karena permintaan dan juga tanggapan mereka yang para penonton yang sangat luar biasa atas pertunjukan yang tahun sebelumnya, maka I4T jadi tertarik lagi untuk menyelenggarakan dengan lebih spektakuler dan lebih megah. Artinya menjawab pertanyaan masyarakat ya. Iya. Kapan nih I4T membuka pagelaran Sabang Merauke untuk masyarakat? Karena banyak juga mungkin masyarakat yang ingin menonton langsung begitu ya dan merasakan langsung bagaimana megahnya pertunjukan dari Sabang Merauke ini. Iya. Baik. Bang Mehmet dan Pak Aming, kita masih akan berbincang lagi usai jeda. Kita tahan dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan kami masih berbincang terkait dengan pagelaran Sabang Merauke. Sudah bergabung bersama kami juga Mas Ivan Gunawan, desainer kawasan tanah air yang kali ini juga terlibat ya dalam pagelaran Sabang Merauke. Ya harus terlibat dong, ya kan, karena ceritanya kan wajib, karena ceritanya kan Sabang Merauke kan. Jadi saya bersama dengan sahabat-sahabat saya dari Ikatan Perancang Mode Indonesia, kita juga dilibatkan di dalam satu babak ya, kita masing-masing desainer, karena ada 18 desainer, masing-masing desainer mengeluarkan koleksi terbaiknya menggunakan wastra Indonesia. Jadi ada 18 koleksi, 18 model, ada di salah satu babak gitu kan. Dan bahkan fashion show-nya ini di setiap hari pertunjukan ada. Oke. Yes. Jadi di luar pagelaran juga ada fashion show-nya? Jadi di dalam pagelaran. Di dalam pagelaran? Yes. Oke. Terbayang nggak tuh? Kebayang. Luar biasa. Nah, persiapannya untuk hal ini itu kan sangat pasti kompleks ya. Seperti apa persiapannya? Oke, persiapannya yang jelas setiap desainer aku menginstruksikan untuk tidak menggunakan kain print. Tapi benar-benar menggunakan wastra. Dan kita juga membebaskan para desainer mau dia pakai tenun, mau pakai batik, mau pakai songket gitu kan, mau pakai apapun wastra tersebut kita perbolehkan gitu. Jadi kalau di atas panggung tuh nanti sangat bervariatif lah gitu. Oke. Apa yang membedakan sih Mas Ivan dari tahun lalu? Apa yang ingin disampaikan melalui desain-desain yang dibawakan tahun ini? Wow, kalau ini
pertunjukan yang serius. Menurut aku persiapannya begitu matang, melibatkan ratusan penari, ratusan musisi gitu kan. Dan aku senang banget bahwa E40 tidak meninggalkan kami nih Insan Fashion untuk bisa ikut andil di dalam pertunjukan ini gitu. Jadi kalau dibilang persiapan ya kita ikut deg-degan, kita juga ikut mempersiapkan karena ini kan berkaitan dengan orang banyak, bukan hanya sekedar fashion show, tapi kita harus masuk ke dalam acara tersebut gitu, harus blending jadi satu, berkolaborasi dengan penari, dengan musisi gitu kan. Jadi ya persiapannya seperti itulah, dan semuanya excited banget sih gitu. Artinya dalam setiap latihan pagelaran Sabang Merauke, Mas Ivan juga ikut terlibat langsung untuk. Nah kalau misalnya aku sih terlibat langsung dalam proses kreatif yang berkaitan dengan fashion ya, karena saya bersama dengan Mbak Era Sukamto, kami bisa dibilang sebagai advisor di dalam busana-busana para penyanyinya juga gitu. Jadi ya yang namanya sebuah pertunjukan nggak lepas dari yang namanya fashion, ya kan. Dan apalagi di Indonesia kita punya SDM fashion yang sangat luar biasa, kita punya teman-teman desainer yang sangat luar biasa. Jadi nanti kalau misalnya pemirsa menyaksikan dari Aceh sampai Papua itu bajunya kita kemas menjadi sesuatu yang kekinian. Jadi tahun ini kan konsepnya tuh pahlawan nasional kan. Jadi bagaimana mungkin pemirsa melihat oh ini sosok pahlawan A gitu kan, tapi dibuat saat ininya tuh seperti apa sih gitu. Tapi tidak betul, tapi tidak meninggalkan memang dari looknya beliau ya gitu. Bang Mehmet ada arahan khusus sebagai sutradara. Oh dia mau mengarahkan ini, terus. Gitu. Aku mau ini nih gitu. Enggak. Beliau ini sebenarnya kan sudah ikut terlibat sejak Sabang Merauke yang pertama gitu ya. Dan saya sangat bangga bisa ketemu dengan Kak Ivan dalam hal ini. Dan ketemu lagi ya. Iya. Dan beliau ini juga sebenarnya banyak memberikan masukan terhadap pertunjukan yang sebelumnya dan sehingga chemistry-nya nyambung. Ya, sehingga pertunjukan yang sekarang banyak tuh masukan-masukan dari beliau yang kemudian akhirnya kami pakai. Karena kalau misalnya kita berbicara budaya gitu kan tidak semua pemirsa atau masyarakat Indonesia ini mau duduk nyaman nonton budaya. Jadi bagaimana budaya tersebut dikemas menjadi sesuatu yang menarik dan orang nggak nih ya dari pertunjukan tahun lalu orang itu nggak beranjak dari kursinya loh. Paling sebel kan kalau kita datang ke satu acara nonton pertunjukan di tengah-tengah pulang gitu. Walaupun mereka bayar ya, tapi di Sabang Merauke itu kita nggak pernah temuin itu karena kita ngajak audiens untuk nyanyi, kita ajak audiens untuk joget, ada lucunya, ada gamesnya, ada harunya, ada merinding-merindingnya gitu. Jadi ya ini pagelaran yang menurut aku komplit lah gitu. Apalagi tahun ini kita venue-nya lebih besar dan proses latihannya juga nggak di Jakarta Mbak, ada di Jogja gitu kan. Jadi ya udah kita benar-benar pindah-pindah juga gitu untuk menyatukan semuanya menjadi pagelaran yang luar biasa. Pami harapannya melihat banyak seniman-seniman luar biasa terlibat dalam pagelaran Sabang Merauke ini. Pami harapannya untuk pagelaran Sabang Merauke Pak, silakan. Ya, E40 mengharapkan nanti pagelaran ini benar-benar dapat dinikmati oleh penonton masyarakat umum yang lebih luas ya. Karena tadi Ivan bilang ini nanti di G-Expo, artinya bisa ditonton oleh 10.000 penonton. Dan E40 mengharapkan para penonton itu, yang terutama kalangan generasi muda, lebih mencintai budaya Indonesia, mencintai keindahannya budaya Indonesia, mencintai keberagamannya budaya Indonesia. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Itu yang diharapkan dan terutama untuk anak muda ya. Bagaimana kemudian menghargai kecintaan kita terhadap tanah air. Bang, jadi mumpung waktunya masih banyak nih, ayo dapetin tiketnya segera ya. Karena ini untuk mendapatkan euforia 17 Agustus juga ya kan. Kita buat sesuatu pagelaran budaya tapi kemasannya kekinian. Jadi buat kalian karena ini kan tontonan semua umur ya gitu kan. Jadi cepetan dapetin tiketnya. Sekarang juga. Jangan nanggut aja nonton. Langsung dapetin tiketnya. Oke. Bang Mehmet, boleh terakhir mau bilang apa ke pemirsa Metro TV? Buat saya ini adalah sebuah pernyataan dari generasi milenial, Gen Z, bahwa takkan hilang keindonesiaan kami
ditelan arus budaya asing yang datang ke Indonesia. Dan ini adalah sebuah pernyataan dan sudah diwakili oleh para penari kita nanti, semua kru, semua performer di pagelaran Sabang Merauke ini nanti. Oke, baik. Terima kasih Pak Aming, Mas Ivan, Bang Mehmet sudah hadir di Metro TV dan berbagi. Semoga kita harapkan pagelaran Sabang Merauke, pahlawan Nusantara sukses, banyak yang hadir, banyak yang kemudian merasakan efek luar biasa bangga terhadap kecintaan kita terhadap tanah air. Dan yang pastinya kamu juga harus bisa ngerasain, ya kan? Mau nontonnya hari apa? Oke, langsung ditodong. Mau nontonnya hari apa? Oke, langsung beli tiketnya habis ini. Iya dong, karena kalau kita tuh senang ya kalau misalnya kayak misalnya Mbak gitu kan nanya ke kita, terus Mbak datang hadir bisa merasakan euforianya. Jadi besoknya kan ada beritanya bisa ceritain langsung. Oke, langsung kita review langsung. Iya Wah, dong. harus datang dan harus beli tiketnya. Oke, That's true. terima kasih Pak Aming, sekali lagi Mas Ivan dan Bang Mehmet. Dan pemirsa juga jangan lupa saksikan datang juga di tanggal 19 dan 20 Agustus 2023 di JXPO Kemayoran Jakarta, melihat langsung dan merasakan langsung kebanggaan dan kecintaan kita terhadap tanah air melalui pagelaran Sabang Merauke sebagai bentuk apresiasi kita terhadap karya seni budaya anak bangsa. Jangan lupa beli tiketnya di blip.ly/Sabang Merauke. Saya Gadis Bianca, pamit undur diri pemirsa, sampai jumpa.